البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir dari kitab At-Tanbihatul Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, mengenai penyebutan dalil untuk syarat la ilaha illallah, yaitu al-yaqin. Kemudian sekarang kita akan masuki yang berikutnya, syarat yang berikutnya, yaitu al-ikhlas. Karena syarat la ilaha illallah ada 8 syarat. Ada 8 syarat yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, di antaranya adalah al-ikhlas ini. Yang sudah kita ambil adalah al-ilm, kemudian al-yaqin, kemudian sekarang ketiga adalah al-ikhlas. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi atsabahullah, wa dalilul ikhlasi, dan dalil mengenai ikhlas qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah lah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja agama yang murni itu. Naam. Di sini kalau kita perhatikan jar wal majrur lillahi itu didahulukan. Pada asalnya yang namanya jar majrur itu dalam ilmu bahasa Arab susunannya diakhirkan. Oleh karena itu di sini mengandung faedah apa? At-takhsis wal ikhtisas wal hasr. Ya kan? Faedah pengkhususan dan juga pembatasan. Bahwasanya agama yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Naam. Kemudian berikutnya wa qaulu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agamanya, hunafa'a, dan dalam keadaan hunafa. Hunafa jamak daripada al-hanif. Sedangkan hanif itu sendiri maknanya apa? Al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu 'amma siwa. Yaitu orang yang menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada hanif. Qala syarih Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, ay wa dalilu anna al-ikhlasa syartun, dalil yang menunjukkan bahwasanya ikhlas itu adalah syarat, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata agama yang murni itu. Ay la yaqbal minal amali illa ma akhlasa fihi al-amil lillahi wahdahu la syarikalah. Ini maknanya. Maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali manakala orang yang mengamalkan tersebut berbuat ikhlas di dalam amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu syaratnya. Karena ikhlas itu maknanya apa? Barakallahu fikum. Ikhlas itu adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajhallah aw mardatillah. Artinya, jadi ikhlas itu adalah seseorang beramal dengan sebuah amalan yang dia mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Bukan wajah manusia, bukan pujian sanjungan manusia, tapi hanya mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu namanya ikhlas. Naam. Wa hadha huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah, dan inilah makna syahadah alla ilaha illallah. Fa fi hadhil ayati bayanun, maka pada ayat yang mulia ini ada penjelasan annal ibadata la tanfa' bidunil ikhlasi al munafi lisyirki, bahwasanya ibadah tidak ada manfaatnya
tanpa apa? Tanpa keikhlasan, yang mana keikhlasan itu adalah yang meniadakan kesyirikan. Li'annahu syartun, karena ikhlas adalah syarat. Fa idzan intafal masyrut, apabila hilang syaratnya, hilang pula yang disyarati. Maksudnya apabila hilang ikhlas, hilang pula kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dikenal juga kalimatul ikhlas, dikenal juga kalimat taqwa. Naam, dikenal juga al-urwatul wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa qalu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ay wa ma amara alladzi. Naam, wa ma umira alladhina kafaru wa ma amara alladhina kafaru wa ahlul kitab illa wa ma umira alladhina kafaru wa ahlul kitab illa bi an yufridullaha bil ibadah mukhlishina lahud-din wahdahu la syarika lah hunafa'a. Maknanya adalah tidaklah mereka orang-orang kafir dan ahlu kitab diperintahkan melainkan agar mereka menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya semata untuk Allah taala dan tidak ada sekutu atau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hunafa'a, dalam keadaan hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hunafa jamak daripada hanif, ay ma'ilina 'anil adyani kulliha ila dinil Islam. Termasuk makna yang lain daripada apa? Naam al-hanif barakallahu fikum. Hunafa maknanya adalah ma'ilina 'anil adyan, berpaling dari agama-agama kulliha seluruhnya. Nah, berpaling kepada apa? Berpaling kepada agama ila dinil Islam. Jadi berpaling dari agama seluruhnya, seluruh agama-agama yang batil dia berpaling darinya menuju kepada agama Islam, itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Naam. Wal hanif mushtaqun minal hanf. Naam, minal hanfi. Dan hanif itu pecahan daripada al-hanfi wa huwa al-mail. Itu ketondongan. Ya kan? Condong. Nah, maksudnya berpaling dari seluruh agama menuju agama apa? Islam. Berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, hanya murnikan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hanif al-ma'ilu 'an syirki qasdan ila tauhid. Ini termasuk makna hanif yang lainnya. Hanif itu maknanya adalah orang yang dia berpaling dari kesyirikan dalam rangka menuju kepada tauhid. Paham ya? Berpaling dari agama-agama selain agama Islam menuju pada agama Islam. Berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu makna al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Jadi berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidak bertentangan ya, walaupun berbeda-beda satu makna. Naam. Kemudian wal hanif aidan al-mustaqim. Hanif itu juga terkadang dimaknakan mustaqim, orang yang lurus. Al-mutamassik bil Islam, orang yang berpegang teguh dengan Islam. Al-muqbil 'ala Allah ini. Al-muqbilu 'ala Allah, itu orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'ridu 'an kulli ma siwa, dan berpaling dari seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Naam. Wa yutlaqu 'ala kullin man kana 'ala dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan terkadang hanif itu juga diitlaqkan, digunakan untuk setiap orang yang dia berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Islam. Agama tauhid, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agamanya. Wa syahid min hadhihi ayah, syahidnya intinya dalam ayat ini adalah qauluhu mukhlishina. Fadalat ala anna al-ikhlasa syartun min syurutil la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, itu dalil dari Al-Qur'an. Sekarang kita akan masuki dalil dari As-Sunnah sebagaimana yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah. Wa minas sunnati, dan dalil dari As-Sunnah al-haditsus tsabit fi sahih, hadis yang telah datang dalam sahih. Nah, ini masih mutlak, sahih apa? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu? Perlu penjelasan. Nah, bisa Sahih Muslim, bisa Sahih Bukhari. Paham ya? Karena masih sahih. Kalau sahihain baru. Sahihain enggak ada ihtimal lagi kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Syaikhan Bukhari Muslim. Nah, seperti itu. Wa minas sunnah al-hadits tsabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari as-sunnah hadis yang telah datang di dalam sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi.
Naam, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah. As'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Perhatikan ini, manusia yang paling bahagia, yang paling senang nanti, bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Khalisan min qalbihi, dalam keadaan mengikhlaskan, muncul dari lubuk hatinya, aw nafsihi, atau dari dirinya. Jadi ketika dia mengucapkan itu ikhlas, bukan karena tekanan, bukan karena gunjingan, makian atau sanjungan, bukan, karena benar-benar ikhlas. Qala syarih asbahullah, ay wa min as-sunnati ala anna al-ikhlas syartun al-hadits ats-tsabit as-sahih, dan dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya ikhlas itu adalah syarat adalah hadis as-tsabit yang telah datang fi sahih, dalam sahih, ayat fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, siapa namanya Imam Bukhari? Siapa namanya? Naam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Wa hadzal hadits waqa'a jawaban an su'al. Hadis ini sebenarnya datang sebagai jawaban dari pertanyaan, wa huwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qultu, Abu Hurairah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia nanti dengan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah pun seraya berkata, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadza, alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awal minka. Naam, lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits as'adun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah ila akhirih. Jadi tadi itu hadisnya potongan jawaban. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti dari kiamat? Akhirnya Rasulullah mengatakan, sungguh aku sudah menyangka. Sungguh aku sudah menyangka dan menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini kecuali apa? Kecuali kamu yang pertamanya. Paham ya? Naam. Dikarenakan aku melihat rasa semangatmu terhadap sebuah hadis. Akhirnya Rasulullah menjawab, memang benar ya, anak Abu Hurairah ini termasuk perawi hadis yang paling banyak hadisnya, dan semangat beliau dalam menimba ilmu atau menimba hadis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menjawab, as'adun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia nanti dengan syafaatku dari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas hatinya. Naam. Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ada berapa kemarin? 7, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Tafadhal. Wa na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Kalau ini enggak kata saya, teman, kalau mengucapkan baru kali ini sesuai dengan pantunnya. Wa zaujatul nabiyyi, itu paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya jelas, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tafadhal. Nah, barakallahu fikum. Itu 7 orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Al-Habr yaitu Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin. Naam. Kemudian kita lihat di sini, fasyahid, intinya min hadzal hadits, dari hadis ini qauluhu khalisan. Fa fihi anna al-ikhlasa syartun fi kalimat at-tauhid. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya ikhlas itu merupakan syarat daripada kalimat tauhid. Wa anna man lam yukhlis al-ibadata lillah wahdah la syarikalah lam tanalhu asy-syafa'ah. Dan juga bahwasanya barang siapa yang tidak mengikhlaskan peribadatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata,
dan dalam keadaan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Li'annahu musyrik, dikarenakan dia musyrik. Wal musyriku la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Sedangkan orang musyrik, orang kafir itu tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat kepada mereka. Ya kan? Nah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Adapun syafaatnya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib itu bukan syafaat untuk mengentaskan dari api neraka, cuman syafaat untuk apa? Memperingan adabnya saja. Wa illa tetap kekal dia. Kekal dalam neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Naam, jadi perlu diperhatikan ya. Karena mungkin di sana ada syubhat gitu loh. Terus bagaimana pamannya? Pamannya kan kafir, kok dapat syafaat? Kita katakan syafaat di situ bukan untuk mengentaskan, tapi syafaat sekedar memperingan adabnya. Dan itu pun bagaimana adab yang paling ringan? Sangat mengerikan, ya kan? Sampai otaknya mendidih, berdiri di atas bara api yang menyala-nyala tersebut. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Syafaat tersebut untuk memperingan adabnya Abu Thalib itu pun apa? Khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mengentaskan, cuman untuk memperingan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun kalau orang-orang musyrik, orang kafir yang lainnya, yang tentunya apa? Kekal di dalamnya. Nah, barakallahu fikum, tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat. Naam. Li'anna syafa'at wa syafa'atan. Karena syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun musbatah wa hiya li ahli tauhid alladziina matu 'alaihi, wa syafa'atun manfiyah. Syafaat yang musbatah. Nah, musbatah itu syafaat yang ditetapkan ada wujudnya. Wahiyya li ahli tauhid, itu syafaat yang diperuntukkan untuk ahli tauhid alladzina matu alaih, itu orang-orang yang mereka meninggal di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Wa syafa'atun manfiyah, dan yang kedua syafaat yang ditiadakan. Wahiyya syafa'atul musyrikin alladzina matu alaih, yaitu syafaat untuk orang-orang musyrikin yang mereka meninggal di atas kesyirikannya, enggak dapat syafaat, waliyadzubillah. Nah, sekarang kalau misalkan orang tua kita, ibu atau bapak kita meninggal dalam keadaan beragama selain agama Islam, berarti kekufuran itu biasanya. Boleh enggak kita mendoakan mendapatkan ampunan itu? Enggak boleh sama sekali. Hatta bapak kita, hatta ibu kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalilnya banyak sekali ya mengenai hal tersebut. Dari Al-Qur'an Allah Taala sudah berfirman, "Na ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Nah, tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan, memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin walaupun kerabat dekat sendiri. Kemudian kisah yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa itu? Barakallahu fikum, hadisnya Abu Hurairah, na'am rawahu Muslim. Rasulullah suatu ketika izin, istadzantu rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dhan li. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi Allah Taala enggak mengizinkanku. Bayangkan, itu menunjukkan bahwasanya ibunya meninggal di atas sama kekufuran. Kalau seandainya ibunya muslimah, mukminah, niscaya diizinkan itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adzina li. Akhirnya aku minta izin lagi untuk mengziarah kuburannya dan diizinkan untuk ziarah kuburan ibuku, kata Rasulullah. Karena ziarah kubur lain lagi pembahasannya. Ziarah kubur pada asalnya untuk mengingat apa? Kematian saja. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wa tafsilus syafa'ati wa ma yultahaq bidzalik madhkurun fi mahallih, wa hadha syarhu al-maqsud fihi al-ikhtisar ma amkan wallahu musta'an. Adapun rincian mengenai syafaat dan apa-apa yang dikaitkan atau yang berkait dengan perkara tersebut, wa ma yultahaq bidzalik, yang berkait dengan perkara tersebut, madhkurun telah disebutkan fi mahallih, pada tempatnya. Wa hadha syarah, sedangkan syarah ini al-maqsud yang diinginkan sini adalah ikhtisar, ringkas, syarah yang ringkas. Nah, barakallahu fikum, at-tanbihat al-mukhtasarah, ya kan? Nah, ma'amkan peringatan dalam artian syarah yang ringkas yang memungkinkan, wallahu musta'an. Jadi penjabarannya bisa dilihat dalam kitab-kitab berkaitan masalah syafaat. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, dan juga pembagiannya, karena syafaat terbagi menjadi dua secara globalnya, syafaat yang umum, syafaat yang apa? Yang khusus. Yang umum itu, barakallahu fikum, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang masih memiliki benih tauhid, yang diberikan oleh siapa? Yang bisa memberikannya adalah para malaikat, orang yang beriman, para anbiya dan yang lainnya bisa memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang masih memiliki benih keimanan tadi. Paham ya? Nah, itu untuk
ahli kabair, untuk pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin. Paham ya? Syafaat yang sifatnya umum, yang khusus untuk Rasulullah, ya barakallahu fikum, di antaranya adalah asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar untuk ahli mauqif, yang orang-orang itu waktu itu berdiri di atas barakallahu fikum dataran yang sangat luas sekali padang mahsyar tersebut. Tidak ada bangunan sekelilingnya. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian mereka semuanya berbondong-bondong mulai datang kepada Nabi Adam, Nabi ini, Nabi itu, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah yang diberikan izin untuk memberikan syafaatul 'uzma, agar segera ditunaikan, diputuskan perkara ahli mauqif, agar apa? Segera selesai. Karena memang keadaannya mencemaskan sekali di situ. Akhirnya Rasulullah yang akan apa? Yang mendapatkan syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat membuka pintu surga siapa? Rasulullah juga. Para nabi yang lainnya tidak mampu, tidak diberikan syafaat istilahnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kunci surga. Akhirnya beliau buka. Nah, yang pertama kali masuk adalah dari kalangan anbiya mursalin, kemudian dari kalangan umatnya, umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah." Kita ini adalah umat-umat yang belakangan, namun di hari kiamat nanti yang paling depan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun syafaat yang sifatnya umum tadi itu syafaat orang yang beriman, syafaat para anbiya, syafaat para malaikat kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin. Karena pelaku dosa menurut pendapat yang sahih tidak kekal di dalam neraka, namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, dan nanti akhirnya dimasukkan juga ke surga. Dan jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni, diampuni langsung dan masuk ke surga langsung. Itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemikiran sesat seperti Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasannya barakallahu fikum, tidak adanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Khawarij dan Mu'tazilah, enggak ada syafaat untuk ahli kabair itu, kata mereka. Allahul musta'an. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.